seorang ibu-ibu. Aku kan di sini awal Mbak, masih baru. Jadinya aku belum tahu pengalaman di Hong Kong itu seperti apa. Tahun piro itu? Itu tahun 2019. Oh baru ya? 2019. Berarti sampean baru di Hong Kong ini? Iya, ini baru kedua angkatan kedua. Yang kemarin pandemi aku pulang itu. Nah tahu-tahu itu temen itu ya butuh uang, katanya anaknya sakit. Temannya Salimbrot itu sih. Salimbrot yang ibu yang tak anggap ibu itu sudah tak anggap emakku sendiri gitu. Waktu aku masih potong gaji, waktu apa dia itu nganggap aku anak. Kayak gitu Mbak. Ya. Dibantu buka. Ya dibantu. Enggak, sebelumnya kayak mangan kayak opo kayak gitu. Iya paling cuma makanan Mas, kalau kita lagi libur apa gitu dikasih makanan, diajak makan kayak gitu tuh. Ya namanya kita baru di sini ya, kita sendiri juga nggak pegang uang lebih gitu. Tuh kita masih nungguin gaji, masih potong gaji kayak gitu. Selamat berhari Minggu ya teman-teman. Kita hari ini libur Minggu di rumah saja karena cuaca di luar dingin. Jadi kita nggak keluar kemana-mana bersama Mas Pujo yang sibuk bikin kopi. Darling, halo. Darling, halo. Lu ngomong karo Mbak El apa kok aku sih? Ya nggak apa-apa, kita kan di rumah. Mbak El lo kok. Nah, sama Pujoku ya. Ditemani ada salah satu teman. Baru ketemu ya Mbak? Mau bikin latte espresso. Kebetulan bingung mau proses extend visa. Lewat telepon nggak puas, maunya ketemu. Nah kebetulan saya nggak keluar, jadi tak suruh datang ke tempat kontrakan saya. Rumah bedeng. Rumah bedeng. Rumah bedeng. Gak apa ya Mbak ya? Ya justru itu yang membahagiakan kok. Oke. Rumah bedeng. Dengakno sesuk nyewa sing ngombo Mbak. Kok ngerti ra trimo nyewa iso beli. Amin. Amin nih Mbak. Amin. Soale penting ora ada utangan ya Mbak. soale dongane wong teraniaya dan tersiksa. Biasanya mandi loh Mbak, karena pokoknya yuk ditolong kayak gitu tuh. Alhamdulillah banget. Mudah-mudahan diijabah sama Allah ya. Amin. Tenang Mbak. Semuanya ada solusinya. Ya Mas, aku minta Masalah ini aku pengen tahu kok sampean seneng utang. masalah ini. Lah apa iki pokoke ini? Masalah ini kejebak aku. Kejebak? Iya. Hati ya teman-teman yang suka utang. Enggak ada nih pas Ngene Mbak. Apapun pokoknya alasan teman jangan sampai percaya pokoknya. Ini enggak kelihatan wajah sampean Mbak, berbagi pengalaman ya. Berbagi pengalaman. Sorry. Aku njaluk kok video ini. Nah, ini Mbak kejebak utang, rentenir, enggak ada nih paspor. Wes pokoknya intinya kalau sama temen jangan terlalu percaya, sedekat apapun temen. Kalau bisa nggak usah percaya. Kalau bisa nggak usah percaya, beneran Mas, beneran. Urusan uang nggak usah percaya pokoknya. Cukup menyiksa kita di sini. Sangat Bener, ya? Sangat, amat sangat, bukannya cuma sangat tapi amat sangat. Sampai kerjoi kayak gak konsentrasi. Sampai kerja ya? kita nggak konsentrasi dan kita hanya kerja bakti mencarikan orang lain. Tuh. Dan ini sudah kejadian yang kedua kali. Ini kejadian yang kedua kali. Sampeyan koncoan ambek aku ya, Mbak. Makanya aku sekarang Mas dari mulai 1 tahun ke depan ini aku nggak ada temen sama sekali. Libur cukup sendiri di taman tidur aku cukup Mbak, istirahat. Aku sudah nggak peduli ini itu. Yang penting aku bisa makan. Yang penting Bener. bisa makan ya Mbak ya. Yang penting aku bisa makan dulu daripada kapusan lagi. Udah cukup. Ceritanya bagaimana Mbak ya? Ceritanya dari awal yang mana dari ini? Awal. Dari awal aku kenal sama teman. Seperti A. Ini Mr. Y. Ini yang di kontrak pertama ya. Ini bukan majikan yang ini ya. Ini majikan yang dulu. Aku kenal sama seorang ibu-ibu. Aku kan di sini awal Mbak, masih baru. Jadinya aku belum tahu pengalaman di Hong Kong itu seperti apa. Tahun piro itu? Itu tahun 2019. Oh baru ya? 2019. Berarti sampean baru di Hong Kong ini?
Iya, ini baru kedua angkatan kedua. Yang kemarin pandemi aku pulang itu. Oh. Nah, tahu-tahu itu temen itu ya butuh uang, katanya anaknya sakit. Temannya Salembrot itu sih. Salimbrot yang Ayu. ibu yang tak anggap ibu itu sudah tak anggap emakku sendiri gitu. Waktu aku masih potong gaji, waktu apa dia itu nganggap aku anak. Kayak gitu Mbak ya. Bantu buka. Ya Bantu jegornya dibantu. sumur. Enggak sebelumnya kayak mangan kayak opo kayak gitu. Iya paling cuma makanan Mas, kalau kita lagi libur apa gitu dikasih makanan, diajak makan kayak gitu tuh. Ya namanya kita baru di sini ya, kita sendiri juga nggak pegang uang lebih gitu. Tuh kita masih nungguin gaji, masih potong gaji kayak gitu. Akhirnya setahun saya kenal dia terus itu bersama terus. Akhirnya dia bilang gini katanya suruh bantu. Anaknya lagi sakit, tapi dia pas lagi barengan ada butuh uang yang lain gitu. Nah, terus maunya ibu gimana? Aku bilang gitu. Kalau aku misalkan pinjam ke saya pribadi, saya sendiri nggak ada. Aku bilang gitu. Saya aja kesini juga cari uang, saya kerja. Aku bilang gitu. Akhirnya dia bilang di sini ada kok namanya pinjaman bank katanya gitu. Lah pinjaman bank itu gimana? Aku kan juga belum tahu Mbak gitu. Akhirnya dia bilang ini gini pinjaman ini segini syaratnya ini gitu, nggak usah tak sebutin lah banknya apa. Yang penting pokoknya intinya itu. Terus dia bilang nanti kamu aja yang pakai nama karena kamu masih baru, visa kamu masih baru jadinya masih intinya pinjam banyak gitu kata dia. Masih hidup Mbak teman saya itu. Terus tapi teman saya itu ditolong sama majikannya. Dia dipinjemi uang sama majikan, diurus dokumennya, soalnya majikannya masih mau sama dianya gitu. Nah, dia selamat, saya yang nggak selamat. Berarti sampean pinjam uang 7.000 untuk melunasi yang utang bank pertama sampean lunasi, terus sampean kan pinjam uang gadean paspor. Terus habis itu sampean ngelunasin duitnya sing digadekne paspor itu dengan proses memasukkan uang di TNG. Tapi orangnya nggak kunjung mengantar dokumen. Nggak ngasih paspor ke sampean. Enggak. Ini banyak loh ini. Yang kayak sampean ini banyak. Makanya gini Mas. Makanya aku kan sumpah demi Allah. Ini yang kedua Mbak. Ini yang kedua aku jujur. Kemarin sampean ke Mbak. Ini orang ngajak janjian lagi di MTR. Saya takut terulang lagi yang tahun yang lalu. Makanya saya nggak mau. Gitu loh Mbak. Dan saya mencari kantornya. Dia bilang sudah pindah. Alasannya sudah pindah. Ini alasan sama sudah tutup. Bener nggak? Saya ngomong kayak gini. Saya pernah dengar nggak? Enggak, sudah ada yang cerita. Makanya kita harus sinkronkan sebenarnya bagaimana sih istilahnya sistem kerja mereka itu ternyata itu kerja mereka itu nggak cukup satu orang Mbak. Calonnya banyak. Karena saya kenal yang satunya lagi dengan yang satunya itu beda orang. Tapi kayaknya bosnya kan sebenarnya. Mukanya calonnya saya tahu. Jadi kita coba gambarin aja muka calonnya. Muka calonnya saya tahu. Kalau nunjukin ciri-ciri kan tidak ada masalah. Berarti ini belum ditebus. Belum, karena saya takut Mbak. Ya, takutnya ada uang ada barang. Mending dan orangnya itu saya ajak janjian ketemu, ada uang ada barang itu. Enak alasannya. Pokoknya bulat Mas. Susah orangnya diajak ketemu itu. Makanya terus saya takut. Yang pertama itu kan untuk pelunasan paspor pegadaian yang 7.000 itu uang sama sudah kasih, terus sampean nggak dibalikin paspornya, akhirnya sampean bikin surat kehilangan ke kepolisian. Terus sudah dibuatkan paspor sementara sama 1 tahun. KJRI sama KJRI sampai sekarang. Berarti sekarang ini yang paspor 1 tahun itu. Paspor yang 1 tahun. Terus digadeknya lagi. Iya. Untuk itu untuk mengembalikan yang tadi uang sisa aku pinjam tadi loh Mbak, buat gantiin akunya. Yang 15 tadi loh Mbak. Ganti bayar 10 karo. Itu Mbak. Makanya ini yang kedua kalinya. KJRI juga momen. Yang kedua kali ini saya puyeng Mbak, saya. Cuman nggak ada yang sampai terekspos naik. Makanya dengan konten kita ya mudah-mudahan ada teman yang lain karena sudah gini Mas, teman saya itu banyak. Juga ada, tapi mereka pada tidak berani untuk mengekspos itu. Tapi saya udah benar-benar gimana ya Mbak ya? Karena kan ini kan penipuan toh Mbak. Ya ini bisa dianggap sebagai penipuan tapi nge-trap gitu.
jebakan penipuan. Tapi jebakannya itu benar-benar manis Pas. loh Mas. Manisnya begini, ada yang sebagian menawarkan dari separuh pengambilan uang. Jadi misalnya kita ada 7.000 nih pengambilan paspor, dia bisa membantu 4.000. Kita menyiapkan uang 3.000. Tapi kita harus transfer dulu ke TNG mereka. Oh ya. Itu trik yang kedua. Sebenarnya Jadi dari sudah nomor banyak. TNG kan juga bisa dilacak itu. Bisa. Kalau seandainya benar Tapi ada pelaporan ke KJRI, Tapi Ya. kembali lagi. Kalau kita mau ngelaporin itu ke TNG, itu bukan ke KJRI. KJRI nanti yang akan ngurus ke nggak bisa. Tetap walaupun KJRI, karena lembaga ya TNG harus dari polisi. Benar-benar kasus dari polisi, baru polisi bisa cek. Jadi kasus ini harus memang naik ke polisi. Makanya kalau ada korbannya kayak gini nih, ada dikumpulin 10, 20, 30 terus lapor, bikin surat ke KJRI laporannya. Jadi bareng-bareng. Jadi rame-rame gitu. Iya. Jadi biar diselesaikan biar itu dan diselesaikan. dilacak siapa pemilik nomor TNG itu kena itu polisi Hongkong bisa cari. Simple. Makanya hati-hati ya para calo yang sudah nonton ini, kalian harus lebih lebih pintar lagi. Ya siapkan ya. Heeh. Nah, kalau kita sampai nemu korban banyak dan kita mulai main, ya bukannya apa-apa sih, hal kayak gini kan meresahkan. Gurem. Nah ini kan menyiksa teman-teman ya, walaupun teman-teman itu sudah jatuh ditimbai Tangga. teletong, enggak tangga mbak, teletong. Teletong, telek. Di view itu harus ketawa mbak ya, jangan serius kan kita ngomong. Jadi makanya boleh lah, nanti coba deh, nanti pasti akan ngumpul semuanya orang-orang yang kayak gitu. Korban-korban silakan komen. Kita data Silakan ya. komen teman-temanku yang lain, kalau silakan misalkan komen, ini silakan komen. bicara, silakan speak up atau hubungi kami, is okay. Nanti coba kita telusuri, ini kita bisa bikin, kita perkarakan nggak? Kita bisa Terus ya aku bilang, nanti kamu tak kasih uang segini gitu buat kamunya. Aku bilang, dan nanti kalau ibunya nggak bayar, aku udah punya pikiran gitu mbak sebenarnya. Nanti kalau ibunya nggak bayar kan saya yang dicari. Aku bilang gitu, kamu percaya kan sama aku, katanya gitu. Aku tuh tulus sama kamu udah aku anggap anakku sendiri, bla 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 bla, pokoknya intinya gitu. Nah pada akhirnya dia udah benar-benar mepet, dan aku sendiri dicecer terus, dipaksa. Ini udah tak teleponin sama orang loh, ini kamu iniin data kamu, nanti kamu tak kasih uang segini gitu. Nah akhirnya aku ikut sama dia gitu mbak, kejebak sama dia itu. Dia minjem, setelah sampai 6 bulan itu dia bayar mbak. Setelah 6 bulan berikutnya mungkin dia nggak bayar, tahu-tahu ada surat datang surat ke tempat tagihan. majikan. Akhirnya majikan itu nggak ngomong apa-apa, majikan Langsung saya internet sampean. langsung interminate saya. Heeh. Gitu saya yuk kaget mbak, habis bersih semuanya kelar, langsung majikan pulang dari kantor langsung bilang, kamu beresin barang kamu, kontrakmu tak selesaiin sampai di sini gitu. Saya putuskan sampai di sini. Masalahnya apa? Saya kan nggak tahu masalahnya gitu. Terus majikan nunjukin Surat itu surat. tagihan, Ya udah saya utang. udah nggak bisa ngomong apa-apa. Saya di interminate, ya udah saya langsung keluar. Terus akhirnya cari majikan baru. Cari majikan baru. Pulang Indonesia apa enggak itu? Aku pulang Indonesia. Oh, pulang waktu itu Indonesia, pulang ha. Indonesia, tunggu visa di rumah 3 bulan. Terus aku balik ke sini lagi. Dan untuk majikan yang ini aku sama sekali wis nggak kenal. Utang piutang. Maksudnya utang yang bank-bank itu aku nggak kenal mbak, karena aku pokoknya ingin kerja di sini itu nggak ada hubungannya sama Utang piutang. gitu. Jadi nggak ada surat datang atau apa, itu aku nggak pernah kasih alamat ke majikan kayak gitu. Lah terus kemarin waktu masih itu tuh aku diteleponin terus mbak, diancam Sama bank. sama bank yang kurang. Kok tahu itu. kalau sampean balik lagi ke Hong Kong? Kan dia tuh nyari aku ke Indonesia loh mbak. Mosok. Iya, sampai nyari ke sana, keluargaku sampai katanya iya. stres loh mbak. Terus Keluargaku sampai kelanjutannya? stres, akhirnya aku bingung. Ya itu yang jalan satu-satunya, karena aku Sampean nggak nggak ada mungkin. paspor. Jalan satu-satunya itu tak masukin. Lah Nutup setelah piro? itu Sampean nggak ada paspor, jiko piro duit? aku 7.000 mbak. 7.000 Hong Kong dolar. 7.000 Terus. Hongkong dolar, aku lunasin 10.000. Terus. Jadi aku gaji aku yang 1 bulan itu sisanya tak kirim ke anak, yang 3.000 tak buat nutup sisanya yang aku ngambil dari paspor tadi. Jadi 10.000 tak masukin di bank. Soalnya aku sendiri
mikir sama keluargaku yang di Indo juga. Ibuku sampai wah tahu sendirilah pokoknya. Itu berarti kurang pirang ewu utangnya sampean. Itu tuh kurangnya kan pembayarannya itu pinjamannya itu 25 loh Mbak. 25. Terus udah dibayar sama dia itu 15. Kurangnya 10.000. Tapi aku di situ kan ada bunganya Mbak. Aku pokoknya ngomong sama pihak bank itu kalau bunganya saya nggak bisa bayar. Yang penting pokoknya itu saya habiskan gitu. Kalau masalah bunga kan nanti tak pikir belakangan lagi Mbak kalau saya punya gitu. Yang penting ada inisiatif buat nyelesain masalahnya gitu. Jadi tapi saya nggak uang 25.000 yang dipinjam ke bank pertama itu sampean nggak pakai sama sekali? Aku nggak sama sekali, aku cuma dikasih 2.000 Mbak. Itu dikasih ke aku katanya. Jadi aku nggak ikutan pinjem, tapi itu dikasih fee karena pinjem nama paspor sampean, dikasih uang terima kasih, kasih 2.000. Yang banyak kena itu. Jadi diiming-iming 2.000. Nah itu loh Mbak, makanya aku masih baru belum pengalaman jadinya tapi tambah bonjrot kayak gitu. Terus habis itu kontrak yang kedua baru datang dari Indonesia. Terus aku di majikan ini aku memang udah nggak, intinya aku nggak mau urusan lah sama terus apa nggak gitu. di paspor, pinjam uang 7.000. Kok kenal sama penggadian paspor? Nah itu kan juga kenal sama temen juga. Yang Salembro tadi itu? Yang bukan Salembro, lain lagi. Ada ya kayak calo-calo gitu loh Mbak. Ternyata itu wis kasar ini memang calo ya, memang mau bilang apa lagi. Nggak ada kasaran, memang yo calo. Wongnya lemu. Wis pokoknya calo pokoknya. Enggak, dia ciri-cirinya lemu, kurus, cantik, seksi, bahena pokoknya dia ciri-cirinya rupanya menor, cantik, pokoknya ngomongnya juga manis gitu. Gembrot ora? Iya, gembrot. Cantik Mbak. Ngomong gembrot. Ya iku paling. Pipinya tembem. Banyak. Calo banyak. Cantik Mbak. Calo banyak, cuma itu masuk ke situ. Nah, setelah masuk ke situ itu yang pertama itu aku tuh juga ngelunasi loh Mbak. Tapi kok dokumen aku nggak balik. Kitanya janjian di MTR. Sampean ngomong ini sumpah demi Allah jujur ya? Astagfirullah, sumpah demi Allah Mbak. Saya ada saksi teman saya masih hidup yang saya ajak. Nggak mau saya nasib sampean itu kok kapusan terus gitu. Dia makan itu loh Mbak, aku sama temanku itu. Mainkan nggak? Kalau bisa kan biar ditindak gitu loh, biar nggak ada teman-teman yang lain yang jadi korban selanjutnya. Lanjut Mbak. Oke. Gitu. Lah terus berarti ini mau proses extend saya? Iya, intinya saya proses extend dulu Mbak. Itu siap. Gimana saya minta bantuannya pokoknya. Yang itu intinya cukup di situ. Saya sudah cerita apa adanya, nanti tergantung, nanti pasti banyak yang komen ini gitu, pasti korban silahkan ditunggu komennya. Ya siap. Coba saya cek. Bisa, ditutup ya berarti ceritanya. Closing. Oke, terima kasih teman-teman, sekali lagi kita coba usaha menyampaikan informasi konten-konten yang bermanfaat buat teman-teman. Nonton di sini juga, nonton juga di channel saya Madeng Sak Donyo Sandro Jabrik, dan keep stay tune in my YouTube channel and see you